Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio. Kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk bersaat teduh bersama-sama, mengawali hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu mengawali hari ini bersamamu, dan biarlah firman-Mu akan menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga jalan-jalan kami sepanjang hari ini dituntun dan dipimpin oleh Tuhan sendiri. Berikan hikmat dan pengertian-Mu supaya apa yang kami terima dari renungan firman Tuhan ini sungguh memberkati hidup kami. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Matius 13 ayat 21. Matius 13 ayat 21 berkata, "Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad." Saudaraku, belakangan ini beredar di media sosial kita gosip tentang Daniel Mananta yang menjadi mu'alaf. Daniel Mananta adalah seorang influencer Kristen yang pernah menjadi host di Indonesian Idol. Karirnya sangat cemerlang, sampai-sampai ia dipakai di dalam beberapa musim Indonesian Idol. Belakangan, kelihatannya ia memilih menjadi seorang YouTuber yang beberapa waktu yang lampau dia sempat mewawancarai seorang ustadz terkenal yang bernama Abdul Somad. Gosipnya, setelah wawancara itu, Daniel Mananta diberitakan telah menjadi mu'alaf dan meninggalkan imannya di dalam Kristus. Tidak tahu kapan persisnya berita itu muncul, tetapi berita ini telah menjadi pro kontra di tengah-tengah masyarakat Indonesia berkaitan dengan pernyataan bahwa Daniel Mananta telah menjadi mu'alaf. Terlebih dalam beberapa pernyataannya, Daniel mengatakan bahwa di balik patung-patung, termasuk di dalamnya salib, ada kuasa gelap yang bersemayam di sana. Dengan kata lain, Daniel Mananta setuju dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad yang pernah mengatakan bahwa di balik salib itu ada jin kafir. Terlepas berita ini benar atau tidak, tetapi pernyataan Daniel Mananta yang mengatakan bahwa di balik patung-patung, entah itu patung Tuhan Yesus, patung Bunda Maria, atau patung salib sekalipun, bahwa di dalamnya ada kuasa kegelapan atau ada iblis yang bersemayam, jelas menimbulkan kontroversi. Sebab pernyataan Daniel tersebut jelas menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang Kristen yang memahami betul tentang imannya di dalam Kristus. Terlebih berkaitan dengan doktrin apakah di balik patung itu atau di balik salib ada pekerjaan iblis atau iblis yang bersemayam di sana. Pernyataan Daniel tersebut seharusnya didukung oleh dalil-dalil teologi yang akurat. Tetapi bila pernyataan itu hanyalah sebuah a priori dan hanya karena ingin mendukung pernyataan Ustadz Abdul Somad, tentu Daniel bukanlah seorang Kristen yang bertanggung jawab terhadap imannya. Terlepas kemudian Daniel menjadi mu'alaf atau tidak, saya kira tidak mempengaruhi apa-apa terhadap kekristenan. Alkitab sendiri telah jauh-jauh hari memberikan pernyataan bahwa pada akhir zaman akan banyak orang-orang percaya yang murtad meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi, apabila ada orang-orang Kristen yang tadinya bersaksi bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus hebat dan lain sebagainya,
lalu tiba-tiba meninggalkan Tuhan Yesus dan memeluk agama lain, itu bukanlah sesuatu yang baru. Yesus sendiri pernah mengatakan soal itu. Dalam perumpamaan tentang seorang penabur, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ada orang-orang tertentu yang dengan sukacita menerima Injil kabar baik, tetapi segera meninggalkan imannya itu apabila sedang mengalami tekanan atau pergumulan-pergumulan di dalam hidup yang ia jalani. Konteks ayat itu berbicara tentang penganiayaan orang-orang Kristen ketika mereka menjadi seorang Kristen dan harus berhadapan dengan penguasa yang hendak membinasakan mereka. Itu artinya orang-orang yang murtad adalah orang-orang yang memang mengalami tekanan-tekanan yang hebat, bahkan pilihan-pilihan yang sulit antara hidup dan kematian. Akan hal itulah kemudian beberapa orang tidak kuat mengiring Yesus dan kemudian menjadi murtad. Tetapi bila kita tarik ke dalam kehidupan di zaman modern seperti sekarang ini, di mana penganiayaan-penganiayaan itu tidak terjadi lagi, maka kekristenan diperhadapkan justru dengan kenikmatan hidup, justru dengan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan nilai-nilai duniawi yang seringkali justru menggerus iman kekristenan dan menawarkan kenikmatan, kemudahan, dan berbagai kepuasan duniawi yang ujungnya justru membawa kebinasaan. Terlebih di era sekulerisme yang begitu luar biasa seperti sekarang ini, saudaraku, di mana kita diberikan kebebasan begitu rupa untuk berpikir, bahkan menerima begitu banyak pengajaran-pengajaran dari luar yang menyebabkan kita kemudian tidak bisa memilih mana kebenaran yang asli dan mana kebenaran yang palsu. Inilah himpitan-himpitan yang dialami oleh manusia modern, di mana nilai-nilai kebenaran Kristen berhadapan dengan nilai-nilai sekulerisme. Tak heran bila semakin kesini ada begitu banyak orang menjadi murtad dan meninggalkan iman di dalam Yesus. Namun tentang semua itu, saudaraku, sekali lagi Tuhan Yesus sendiri yang pernah mengatakan bahwa memang hal itu harus terjadi. Maka menyikapi gosip tentang murtadnya seorang Daniel Mananta, menurut saya kita tidak perlu berlebihan menyikapinya. Biasa saja, toh itu pilihan masing-masing manusia. Bahkan dalam hal ini tidak ada seorang pun yang dirugikan. Justru hal tersebut membuat kita harus semakin berintrospeksi diri, waspada dan berjaga-jaga. Jangan sampai kemudian kita mengikuti jejak orang-orang yang demikian. Oleh sebab itu, saudaraku, sebagai orang-orang yang mengasihi Kristus, mari kita menjadikan hidup kita seperti tanah yang subur, yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang mudah menerima firman-Nya dan kemudian bertumbuh serta memberi buah-buah yang nyata. Memang untuk hal yang demikian kita akan mengalami proses demi proses yang tentu saja tidaklah mudah. Sebab hanya orang-orang yang kerdil dan orang-orang yang kalahlah yang menolak proses di dalam hidupnya. Maka sekarang, saudaraku, siapkan hatimu untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan setiap hari. Bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan melalui renungan-renungan firman Tuhan, melalui doa-doa, melalui penyembahan-penyembahan, supaya engkau terus bertumbuh ke atas dan pada akhirnya kita dapat memberikan buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada juga yang 30 kali lipat. Berapapun jumlahnya tidak penting, sebab yang terpenting adalah
kita memberikan buah-buah yang nyata dari iman yang lahir dari pengetahuan akan Kristus. Maka bersyukurlah bila setiap hari masih ada kesempatan buat kita untuk merenungkan firman dan bahkan terus memiliki hubungan secara khusus dengan Tuhan yang akan menolong saudara dan saya untuk semakin setia di dalam pengiringan akan Tuhan, terlebih menjelang akhir zaman di mana berbagai-bagai kesulitan dan pergumulan hidup akan terjadi. Namun orang-orang yang menang adalah orang-orang yang tetap teguh di dalam Tuhan. Jadilah orang-orang yang menang dan jadilah orang-orang yang teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu atas hidup kami. Kami menyadari betapa lemahnya kami, betapa tidak kuatnya kami di dalam mengiring akan Engkau. Tetapi Roh Kudus kiranya menolong kami untuk menjadikan kami anak-anak Tuhan yang setia sampai seluruh rencana Allah digenapi di dalam hidup kami. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus memberkati hidup kami. Haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.